Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Athani zawalul aqli ay tamyizi binaumin aw ghairihi kajununin aw irma'in aw sukrin. Wal aslu fi dhalika hadithu Abi Dawud wa ghairihi al-'ainani wika'us sahih faman nama falyatawadda. Bermula yang kedua itu hilang akal, artinya pembeda dengan sebab tidur atau selainnya tidur, seperti gila atau pingsan atau mabuk. Dan bermula asal pada demikian batal wudu itu hadis Abi Daud dan selainnya Abi Daud. Bermula dua mata itu tali pengikat dubur, maka bermula siman yang tidur ia nyaman, niscaya maka hendak berwudu ia nyaman. Maka di sini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab hadas yang kedua, yang mana sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab hadas ada 4. Yang pertama yaitu keluar sesuatu daripada kubul atau duburnya orang yang berwudu. Maka di sini ingin menjelaskan tentang yang kedua, yaitu sebab-sebab hadas yang kedua hilang akal. Maksudnya yaitu hilang pembeda pada seseorang. Dengan sebab apa hilang akal? Yaitu dengan sebab tidur atau selain tidur, seperti gila atau pingsan atau mabuk. Maka mana dalil yang mengatakan bahwa hilang akal tersebut dapat batal wudu? Itu terdapat dalam hadis Abi Daud dan selainnya Abi Daud. Mana hadisnya? Yaitu al-'ainani wika'us sahih faman nama falyatawadda. Dua mata itu merupakan tali pengikat dubur, maka barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Wa ghairun naumi mimma dzukira ablaghu minhu fi dhuhuli alladhi huwa madhinnatun li khuruji syai'in minad duburi kama asy'ara bihal hadithu idis sahud duburu wa wika'uhu hifadhu an ay yakhruja minhu syai'un la yash'uru bihi wal 'ainanu kinayatun 'anil yaqidati. Dan bermula selain tidur daripada barang yang disebutkan akannya barang itu lebih membalaghah daripada tidur pada hilang akal alladhi bermula dianya hilang akal itu sumber bagi keluar sesuatu daripada dubur, sebagaimana barang yang mengisyarah dengannya barang oleh hadis. Karena bermula asahu itu dubur dan bermula tali pingkatnya dubur itu menjaganya dubur daripada bahwa keluar daripadanya dubur oleh sesuatu yang tidak terasa ianya seseorang dengannya keluar. Dan bermula dua mata itu kinayah daripada sadar. Maka dalam hadis hanya menjelaskan tentang tidur. Maka di sini selain tidur yang telah disebutkan yaitu daripada gila, pingsan ataupun mabuk itu bagaimana? Maka selain tidur tersebut itu dia lebih mubalaghah. Lebih mubalaghah dari segi mana? Lebih mubalaghah dari segi hilang akalnya daripada tidur. Kenapa? Karena di saat seseorang hilang akal, maka disitulah sumber keluar sesuatu pada dubur seseorang. Sebagaimana hal tersebut yang telah dijelaskan dalam hadis. Karena maksud as-sahu dalam hadis itu adalah dubur. Dan maksud tali pengikatnya dubur, maksudnya yaitu yang mana tali tersebut menjaga dubur agar tidak keluar sesuatu yang tidak dirasakan oleh yang dan tali pingkat tersebut yang mana menjaga dubur agar tidak keluar sesuatu yang tidak dirasakan oleh tubuh. Dan dua mata itu merupakan kinayah bahwa seseorang dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan tidur. Illa nauma mumakkinin maq'aduhu ay al-yatayhi min maqarrihi fala yanqudu li amni khuruji syai'in fihi min duburihi wala ibarata bi ihtimali khuruji rihin min al-qubuli linudratihi wala tamkina liman nama ala qafahu mulsyiqan maq'adahu bimaqarrihi wala liman nama qa'idan wa huwa hazilun baina ba'di maq'adihi wa maqarrihi tajafin.
kecuali tidur yang tetaplah tempat duduknya seseorang, artinya dua pantatnya seseorang daripada tempat tetapnya seseorang, maka tidak runtuh ianya wudhu. Karena aman keluar sesuatu padanya dubur, karena aman keluar sesuatu padanya tidur daripada duburnya seseorang. Dan tiada jenis iktibar dengan kemungkinan keluar angin daripada kubul, karena jarangnya keluar angin. Dan tiada jenis tetap bagi siman yang tidur ia nyaman di atas pundak nyaman, hal keadaan nyaman itu yang menempelkan ia nyaman akan tempat duduk nyaman di tempat tetap nyaman. Dan tiada jenis tetap bagi siman yang tidur ia nyaman, hal keadaan nyaman itu yang duduk, dan bermula dia nyaman itu yang kurus sabit di antara sebahagian tempat duduk nyaman dan tempat tetap nyaman itu berjauhan. Kecuali baru tidak batal wudhu apabila seseorang tidur yang bagaimana, yaitu tidur yang tetap tempat duduknya, maksudnya tetap tempat duduknya, maksudnya dua pantatnya tersebut tetap di tempat tetapnya. Maka apabila seseorang tidur seperti itu tidak runtuh. Kenapa tidak runtuh? Karena pada saat seseorang tidur seperti itu aman keluar sesuatu pada duburnya. Dan tidak jenis iktibar, maksudnya tidak dipermasalahkan apabila kemungkinan keluar angin pada kubur seseorang. Kenapa? Karena jarangnya keluar angin daripada kubur. Dan tidak jenis tetap, maksudnya tidak dikira tetap tidur seseorang apabila seseorang tidur di atas pundaknya, kemudian ia menempelkan tempat duduknya pada tempat tetapnya. Maka dikarenakan tidur seperti itu tidak dikira tidur yang tetap, maka batallah wudhu seseorang apabila tidur seperti itu. Dan tidak dikira tidur yang tetap lagi, yaitu bagi seseorang yang tidur, yang mana tidur dia dalam keadaan duduk, akan tetapi dia adalah orang yang kurus yang bagaimana, yaitu antara tempat duduk dan tempat tetap tersebut berjauhan, ada kelonggaran dari tempat duduk dan tempat tetapnya. Ketika ada kelonggaran pasti akan ada keluar sesuatu, maka apabila seseorang yang tidur seperti itu batallah wudhu seseorang. Ats-tsalitsu tiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati. Qala Allah Ta'ala aw lamastumun nisaa. Suratun Nisa al-ayah wa thalathatu arba'in wa suratul Ma'idah al-ayah sittah ay lamastum kama quri'a bihi wal lamsul jassu bil yaddi kama fassarahu bihi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bermula yang ketiga itu bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan, telah berfirman oleh Allah yang maha tinggi ianya Allah, atau kalian sentuh akan perempuan, baca olehmu akan surat An-Nisa ayat 43 dan baca olehmu akan surat Al-Maidah ayat 6. Artinya kamu sentuh sebagaimana barang, artinya kalian sentuh sebagaimana barang yang dibacakan dengannya barang. Dan bermula al-lamsu itu meraba dengan tangan, sebagaimana barang mentafsir akannya al-lamsu dengan al-jassu bil yad oleh Ibnu Umar, semoga meridhai oleh Allah daripada keduanya Ibnu Umar dan Umar. Kemudian di sini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab hadas yang ketiga, yaitu bertemu, yaitu bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan. Maka apabila sudah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, maka batallah wudhu seseorang. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, apabila kalian menyentuh perempuan. Maksudnya yang dalam lamastumun nisa tersebut itu dibaca dengan lamastum, kalian sentuh, sebagaimana ada satu qiraah yang membaca seperti itu. Pengertian alamsu, bagaimana pengertian alamsu tersebut? Alamsu yaitu adalah meraba dengan tangan, menyentuh dengan tangan, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan bermula makna wal makna fin naqdi bihi annahu madinnatun lil iltidalil muthiri lisyahwati wa mithluhu fi dhalika baqi suwari iltiqa'i fa ulhiqa bihi wa utlika alaihi fil babil lamsu tawassu'an.
Dan bermula makna pada runtuh dengan sentuh, itu buah sungguhnya sentuh itu sumber bagi kelezatan yang mempengaruhi ianya kelezatan bagi syahwat. Dan bermula misalnya ajal dilihat, pada demikian timbul syahwat, itu ketinggalan segala bentuk bersentuhan, maka dihubungkan akannya segala bentuk bersentuhan dengannya ajal dilihat, dan diitlakkan di atasnya segala bentuk bersentuhan dalam bab akan sentuh karena memperluas. Nonton semangat. Tungku Khalisah. Aula mastumun nisa, itu adalah dalil batal wudu, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, ya kan? Ya. Maksudnya lamastum, maksud dari apa? Dalam ayat ditulis la mastumun nisa, ada alifnya. Maksudnya pembacaannya bukan seperti itu, akan tetapi dengan la mastum, tidak memakai alif. Oh, ditulis lamastum, bacanya lamastum. Maksudnya Pemaknaannya coba dimaknai lamastum kayak mana? Lamastum kayak mana? Aula mastumun nisaa artinya atau saling bersentuhanlah kalian akan perempuan. Sedangkan lamastum artinya kalian sentuh. Terus bedanya? Bedanya karena beda faedah. Lamastum itu pada dasar-dasarnya lamasa, yang mana faedahnya musyarakah bainal isnain. Sedangkan lamastum asal-asalnya lamasa, yang mana binanya itu muta'addi. Berarti walaupun tidak saling menyentuh batal. Tetap batal. Enggak mesti harus saling bersentuhan. Tidak mesti. Walau yang tersentuh gigi. Tidak, di depan dijelaskan bahwa apabila tersentuh gigi tidak batal. Tidak batal. Tidak. Gigi dengan kulit, bukan gigi dengan gigi. Gigi dengan kulit. Tidak batal. Tidak batal. Tungku Khalisah. Tulungkalan bakmatan kama asy'ara bihal hadithu idis sahud duburu wa wika'uhu hifadhuhu. Dalam ilmu mantiq termasuk ta'rif apa idis sahud duburu. Ta'rif had. Ta'rif Had. yakin. Yakin. Had terbagi dua, had tam dan had nakis. Yang dahulu lisan. Bukan tarihan Tengku. Bukan tarihan, tapi tari lafzi. ta'rif Lafzi. lafzi. Yakin lafzi. Yakin. Gimana akan dengan ta'rif lafzi? Mengubah dengan lafaz yang lebih masyhur. Mengubah Dengan lafaz yang lebih masyhur.
Tolong bacakan bitnya dalam kitab surah Al-Munawwarah. Sulam Al-Munawwarah. Kemudian ugenyan bacutuk tunggu kalisa wala ibarata bihtimali khuruji raihin minal qubuli linudaratihi. Surah haji surah Tidak dipermasalahkan apabila kemungkinan keluar angin daripada kubur. Maksudnya tidak batal wudhu seseorang apabila keluar angin dari kubur. tidak batal Wudhu seseorang. berarti seandainya keluar angin daripada kubul itu tidak meruntuhkan wudhu. Tidak. Yakin? Tidak yakin, kecuali apabila dia sudah beradat baru batal wudhunya. Kedepannya lagi di ujung sebelum ats-tsalits baina ba'di maq'adihi wa maqarrihi tajafin, ya kan? Tajafin i'rabnya Tajafin ke khabar, kum khabar marfu al marafa dumah yang ditakdirkan di atas ya yang dibuangkan. kenapa dibuang? Karena dia asal-asalnya tajafiyun. Asal-asalnya tajafiyun, yang mana tanwin itu dia asal-asalnya nun yang disukunkan. Kemudian karena dumah pada ya itu berat, maka ya tersebut disukunkan. Ketika dua-duanya sudah sukun, sudah sama-sama sukun. Jadi karena sudah bertemu dua yang sukun, maka dibuangkan ya tersebut. Kemudian dipindahkan tanwin tadi kepada huruf fa. Apa wazan tajafin? Tajafa ya tajafu. Coba tasrif madhi mudhari' masdar. Tajafa ya tajafa tajafian. Tajafa ya tajafa tajafian. Ya. Wazannya apa tuh? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Masdarnya Tafa'ulan. tafa'ulan. Yang dimuzun tajafian. Dari dhammah berubah jadi kasrah. Iya. Kayak mana ceritanya? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ainnya dhammah. Tajafa yatajafa tajafian. Ainnya kasrah. Dikarenakan pada tajafian itu ada huruf ilad, yaitu ada ya. Jadi di belakangnya nggak mungkin kita taruh dhammah, maka ditaruhnya kasrah. Kenapa kasrah mungkin? Karena nggak mungkin kita baca dhammah sebelumnya. Kalau kasrah mungkin? Mungkin. Fathah? Nggak mungkin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.